Halo teman-teman, saya Denny Gunawan. Selamat datang di YouTube channel saya Jalan-Jalan Review. Saat ini saya berada di perumahan di Osi Residence Malang. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu rumah contohnya. Dan sebelum kalian tonton video ini, kalian bisa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita lanjut ke lokasinya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di lokasi rumah contohnya. Rumah di belakang saya ini ada rumah tipe Nora, di mana rumah ini berdiri di lahan seluas 112 meter persegi dengan dimensi lebarnya 7 kali 16. Nah, untuk luas bangunannya ini sekitar 110 meter persegi ya teman-teman. Mungkin kita bahas dulu untuk fasad luarnya ya teman-teman. Untuk rumah tipe Nora ini sudah mengusung konsep modern kontemporer. Untuk bagian plafonnya ini cukup simpel ya teman-teman, dia hanya seperti topian lurus, dimana untuk bagian bawahnya dicat warna coklat seakan seperti motif kayu ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk bagian atas itu terdapat skin kedua ya teman-teman. Itu kelihatannya seperti dinding kamprot saja, tapi diberikan aksen tali air, dimana di sana juga disediakan bukaan jendela. Untuk sebelah kanannya di sana juga terdapat balkon mini. Oke, mungkin kita lanjut ke area bawah dulu. Kita masuk di area carport ya teman-teman. Untuk area carport ini lebarnya sekitar 5 meter. Carport ini cukup untuk 2 mobil. Nah, kemudian juga kanopi ini nantinya ketika kalian melakukan pembelian rumah ini sudah bonus kanopi ya teman-teman. Untuk bahannya juga cukup bagus. Di sini untuk rangkanya sudah menggunakan besi holo. Kemudian untuk atap kanopinya berbahan polikarbonat. Di mana di sini yang menarik adalah di sini terdapat rangka-rangka semacam kisi-kisi, kelihatannya seperti kayu teman-teman. Ternyata ini adalah tetap plat besi, di mana itu dicat warna coklat, seakan tampilannya dari depan itu seperti kayu. Kemudian di samping kirinya ini juga diberikan lahan hijau untuk kalian bisa berikan tanaman hias. Kebetulan untuk rumah contoh ini ditanami pohon ketapang kencana. Tampilannya cakep sekali. Kalau menurut saya memang sebaiknya rumah itu disisihkan sedikit lahan untuk dikasih area hijau supaya lebih sejuk dan tampilan fasadnya lebih bagus lagi. Oke, mungkin kita lihat untuk fasad lantai satunya ya teman-teman. Di sini terbagi dua. Nah, ini yang di sisi kanan ini hanya berupa cat dengan warna abu-abu tua ya. Kemudian di sisi yang sebelah sini dia menggunakan bata tempel. Kesannya natural sekali. Nah, untuk pintu akses masuk rumah ini itu ada dua teman-teman. Yang untuk pintu utama berada di sebelah kiri saya. Nah, sedangkan yang di kanan ini adalah pintu untuk keluar masuk area servis. Jadi ketika misalkan ada ART-nya tinggal keluar masuk dari sini, jadi tidak mengganggu ketika kalian ada tamu. Ini adalah area teras. Area terasnya tidak terlalu besar, tapi cukup teman-teman. Di sini kalian bisa letakkan kursi duduk. Nah, di situ juga mungkin rak sepatu atau lemari sepatu. Jadi ketika kalian pagi-pagi mau berangkat, kalian bisa ambil sepatu dan duduk di sini untuk pasang. Nah, gitu. Untuk jendelanya di sini materialnya sudah aluminium untuk kusen-kusennya. Di sini untuk panel kacanya jendela dua ini paten teman-teman. Sedangkan yang ini ada bukaan cukup besar. Jadi ini untuk sirkulasi udara sudah oke. Untuk area servis juga sama. Untuk bahannya juga sama dari aluminium juga. Oke, kita lihat untuk pintu utamanya. Dia berbahan engineering door ya teman-teman. Di sini mungkin nanti kalian ketika beli tinggal menambahkan aja smart door lock, pastinya tampilannya lebih modern lagi. Oke, nggak sabar untuk lihat dalamnya. Yuk ikutin aku ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam rumahnya ya. Nah, ini langsung kita temui area ruang keluarganya ya.
Ini juga mungkin bisa digunakan sebagai area penerima tamu. Nah, di sini bisa kita lihat penggunaan furniture cukup menarik ya, banyak menggunakan unsur kayu-kayu, di mana di sini sudah ada top table, meja TV yang cukup panjang. Kemudian bagian belakang ini bukan wall panel, tapi ini hanya dicat saja teman-teman ya. Bisa kita lihat di situ terdapat putusan cat antara warna yang abu-abu tua dengan abu-abu muda ya. Hanya saja di bagian sini dia diberikan semacam tambahan lempengan kayu gitu, ditempel aja dan motif zigzag gitu ya. Cakep. Kemudian di bawah sini juga diberikan LED strip, tampilannya jadi lebih manis. Nah, yang saya suka juga untuk sofanya di sini dia bentuk L, bentukannya sangat cocok dengan area luasan ruang keluarga ini, dimana di sini ditambahkan juga dengan karpet. Karpet ini sangat penting teman-teman, jadi menambah unsur hangat ya di area ruang keluarga. Nah, kalau perihal pencahayaan ataupun sirkulasi udara tidak perlu diragukan teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang ya, di sini sudah ada bukaan jendela yang cukup tinggi, hampir dari lantai ke plafon sih untuk jendelanya ya. Kemudian apabila mungkin nanti kalian butuh privacy, tinggal tambahkan aja filtras di sini. Pastinya cahaya masih masuk, tapi privasi juga tetap terjaga. Oke, kita lanjut ke area sini. Nah, untuk di rumah contoh ini, dia ternyata untuk lemari sepatunya berada di area dalam sini ternyata teman-teman. Di sini juga diberikan tempat duduk, kemudian juga diberikan untuk hiasan figura ya teman-teman. Lanjut ke area sampingnya. Nah, ini adalah area dapur sekalian juga gabung dengan area servis ya teman-teman. Untuk kitchen setnya di sini cukup simple tapi fungsional semuanya ya, sudah lengkap. Di sini juga sudah diberikan colokan, mungkin kalian bisa tambahkan cooker hood ya. Tapi tidak perlu bingung teman-teman, misalkan kalian tidak ada cooker hood pun, di sini sudah ada bukaan pintu yang seperti saya jelaskan di awal. Pintu ini langsung terbuka dan langsung ke arah carport depan ya teman-teman. Di sini kalau saya lihat ya teman-teman, dari bawah lantainya, untuk lantainya ini ada split level, kemungkinan ini untuk mesin cuci teman-teman. Jadi supaya ada air atau apa tidak langsung ke area dapur. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman mau difungsikan untuk area, tempat kulkas juga bisa seperti rumah contoh ini. Untuk lantainya di sini semuanya full menggunakan granit tile ya teman-teman. Di sebelah kiri saya ini adalah area kamar mandinya. Nah, bisa lihat ya teman-teman. Untuk tampilannya cukup simple. Di sini sudah tersedia shower, kloset duduk. Nah, yang saya suka adalah bagian dindingnya ini sudah diberi granit tile full teman-teman, dari lantai hingga plafon. Pastinya untuk maintenance-nya sangat enak sekali, sangat mudah ya. Kemudian untuk coraknya dia menggunakan seperti batu alam gitu. Oke, menarik. Dan di sini juga disediakan untuk tempat untuk naruh sabun, peralatan mandi. Oke, kita lanjut. Ini yang paling saya suka teman-teman. Kenapa di area ruang makan ini kelihatan sangat luas sekali, itu karena plafonnya ini ya sudah double ceiling teman-teman. Bisa kita lihat ya, sangat tinggi sekali. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk sudah disediakan kredensa yang sangat panjang. Ini bisa untuk nyimpen peralatan juga ya. Di atas ini daripada kosong juga untuk rumah contoh ini diberikan hiasan dinding. Yang saya suka itu adalah lampu gantungnya teman-teman. Ini modelnya sudah kekinian banget, model yang ring ya. Untuk area meja makannya ini di sini untuk 6 seat masih terlihat masih cukup luas untuk areanya. Jadi kalian mau kasih 6 seat seperti rumah contoh ini juga masih bisa. Nah, kemudian untuk pencahayaan untuk area makan ini juga nggak perlu diragukan. Di sini sudah ada 4 jendela, bukaannya cukup besar ya teman-teman, di mana langsung menghadap ke arah taman belakang. Yuk kita lihat ya. Nah, untuk pintunya di sini sudah menggunakan pintu aluminium dengan model sliding ya. Nah, yuk kita ke arah belakang. Untuk area belakangnya ini tidak terlalu besar, tapi mungkin kalian mau fungsikan untuk area jemur, juga untuk area mesin cuci juga bisa.
karena di sana sudah disediakan keran air ya teman-teman. Jadi kalau tinggal kalian mungkin bikin lantai saja di situ, kalian beri mesin cuci, pastinya sudah bisa. Untuk area jemur juga area laundry. Untuk dinding bagian belakang ini hanya dikamprot ya teman-teman. Dan di bagian atasnya diberi aksen lampu-lampu sorot. Jadi ketika malam tampilannya lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Sebelum saya mau naik ke lantai 2, nah ini juga menarik teman-teman. Di bawah area tangga ini diberikan semacam lahan area taman kering. Nah, di sini bisa kalian berikan mungkin tanaman yang tidak terlalu membutuhkan cahaya matahari yang berlebih. Di sini karena sudah diberikan ada skylight teman-teman, jadi pastinya cahaya masih bisa masuk ketika siang hari. Karena rumah yang bagus itu rumah yang tidak perlu lampu ketika siang hari, jadi cahaya pasti masuk dari atas. Oke, kemudian untuk tangganya ini untuk railingnya menggunakan besi hulu saja teman-teman, dimana untuk lantainya sudah menggunakan kayu ya. Tampilannya masih berkesinambungan. Oke, mungkin kita langsung bahas ke lantai 2. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lantai 2 ya. Nah, di sini kalau menurut saya ini ada ruang serbaguna ya. Kalau untuk rumah contoh ini hanya untuk digunakan untuk area duduk-duduk santai bersama keluarga, mungkin area baca buku juga bisa. Nah, sebelum ke kamar tidur, saya bahas untuk area kanan saya ya. Ini adalah area kamar mandi yang ada di lantai 2. Untuk area kamar mandinya tidak terlalu besar. Di sini juga untuk tampilannya konsepnya juga hampir sama dengan lantai 1, di mana untuk bagian dindingnya sudah full granit ya dari lantai hingga atas plafon. Oke. Kemudian kita bahas untuk kamar anak. Nah, ini adalah salah satu kamar anaknya teman-teman. Ini mungkin bisa juga digunakan sebagai kamar tamu, misalkan ada orang tua yang ingin menginap juga bisa. Untuk ukurannya kira-kira ukuran queen ya nih. Di sini juga sudah disediakan nakas untuk menyimpan barang. Untuk bukaan jendela juga cukup besar, langsung mengarah ke arah depan rumah. Nah, untuk tampilan warnanya di sini juga menggunakan warna-warna yang muda, yang fresh ya. Dan untuk bagian panelnya, untuk bagian belakang bed juga diberikan LED strip, jadinya kesan untuk bisa digunakan untuk lampu tidur. Oke teman-teman, kita coba lihat untuk kamar area sini ya. Nah, ini adalah area master bedroomnya teman-teman. Nah, saya sangat suka dengan bagian back panel tempat tidurnya teman-teman. Ini sudah full dari lantai hingga plafon. Dia di finishing dengan motif kayu. Kemudian juga sudah ditambahkan nakas kanan kiri. Untuk warnanya, tone warnanya juga disamakan. Jadinya sangat bagus sekali. Oke, kemudian kita lanjut ke area kamar depan. Nah, ini adalah kalau melihat dari warnanya, ini adalah kamar anak ya teman-teman. Warnanya sangat cerah. Kemudian pernak-perniknya juga lucu-lucu. Nah, bisa dilihat di sini permainan back panelnya, dia hanya memberikan tali air dan di belakangnya diberikan lampu LED strip. Untuk pencahayaan di sini sangat terang sekali teman-teman. Ini jam 10, pencahayaannya sangat bagus sekali karena di sini sudah ada bukaan jendela yang sangat besar. Di mana di sini ada jendela paten, di sini jendela yang bisa dibuka. Untuk sirkulasi udara pastinya bagus. Nah, yang saya suka ini di sini juga sudah disediakan pintu sliding yang langsung mengarah ke arah balkon. Oke, kita lihat area balkonnya. Nah, untuk area balkonnya tidak terlalu lebar ya memang, tapi ini cukup sih teman-teman. Misalkan kalian ingin santai-santai lihat pemandangan di depan rumah, sudah cukup. Ya, itu tadi teman-teman review untuk rumah tipe Nora di perumahan DOC Residence Malang. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Bye.